Oke guys, kita kali ini mau bicara tentang makam dari suku Batak. Pernah nggak kalian tuh jalan di jalan raya Trans Sumatera, khususnya di daerah Karo, Dairi, Humbahas, Toba, Simalungun, dan daerah-daerah Batak di sekitarnya, nengok makam-makam permanen di sepanjang kiri kanan jalan. Mulai dari makam berkijing biasa sampai makam berbentuk rumah beton mini, lengkap dengan patung suami istri duduk di terasnya. Jenis yang terakhir ini tergolong dalam makam yang mewah kalau di Batak. Timbullah satu pertanyaan, kenapa sebuah makam harus mewah dan tampil mencolok menghadap jalan seperti itu? Jawabannya, secara sosiologis, itu menerapkan suatu simbol status bagi keluarga mendiang guys. Menampilkan simbol eksistensi sosial ke ruang publik. Makanya pekuburan orang Batak tuh, dalam hal ini pekuburan milik kampung atau huta, pada dasarnya mempresentasikan status sosial keluarga, sekaligus pelapisan sosial di sebuah kampung. Makin mewah makam tuh, maka makin terhormat dan makin dihormatilah status sosial mendiang dan keluarga mendiang di masyarakat. Intinya kayak gini guys, kuburan berkijing biasa atau tanpa kijing itu menggambarkan keluarganya berada di lapisan sosial bawah atau warga biasa lah. Sedangkan kuburan yang punya arsitektur rumah beton mini yang agak mewah maupun mewah itu berada di lapisan sosial atas, punya pengaruh yang kuat di kampung, warga elit politik, atau ekonominya itu bagus alias orang kaya di kampung tuh. Nah, penjelasan sederhananya kayak gini guys. Untuk membangun makam rumah beton mini lengkap dengan sepasang patungnya aja, itu dibutuhkan biaya besar. Nggak aja untuk biaya material bangunan dan tukang, tapi juga untuk biaya pesta atau peresmian. Cuma warga elit kampung lah yang biasanya punya banyak kerabat sukses di rantau, mereka bersuadaya atau dia punya anak yang kaya. Atau mungkin hartanya memang gak habis 7 turunan. Cuma yang kayak gitulah biasanya yang mampu membiayai ini semua. Secara adat, ini gak lepas kaitannya dengan 3 nilai dari orang Batak itu sendiri. Yaitu Hamoraon, Hagabeon, dan Hasangapon. Yang artinya kaya, sukses, mulia. Capaian 3 nilai ini tuh mesti ditampilkan antara lain secara fisik bangunan makam orang tua atau kakek nenek moyang mereka guys. Makanya dibuatlah makam ini mewah. Ketika warga kampungnya atau warga kampung lain lewat di depan makam tuh, maka akan terlontar suatu pengakuan. Betul lah keturunannya kaya, sukses dan mulia. Ketika orang-orang lain berpandangan kayak gitu ke keluarga kita, apa gak jadi kebanggaan ya kan guys? Jadi lebih singkatnya itu bisa dibilang pamer lah. Jadi kalau makam orang tua atau kakek moyang kita tuh gak dibangun mewah, dibangun biasa-biasa aja, orang pasti akan bilang dengan nada sinis, percuma keturunannya kaya, sukses, mulia, lupa bahwa semua ini mereka raih berkat restu orang tuanya. Anak-anaknya gak tahu malu, gak tahu terima kasih, kayak itulah kata-kata orang. Jadi kita sebagai keturunannya mau ditaruh di mana muka kita guys? Orang-orang udah berpandangan kayak gitu ke kita ya kan? Makanya mereka rata-rata bikin makam emak bapak, kakek nenek moyang mereka tuh mewah. Jadi kayak suku-suku lain juga punya watak dan karakteristik yang khas di setiap sukunya. Watak dari orang Batak nih guys juga agak tipis kuping rupanya, itu udah terkenal kali. Gak akan kuat mendengar ujaran-ujaran sinis semacam itu. Maka lebih baik mereka memanen pujian dengan cara membangun makam orang tuanya yang mewah daripada diolok-olok. Jadi kayak gitulah guys. Dengan melihat fisik makam di pekuburan kampung di Batak tuh, kita bisa langsung tahu keluarga mana yang tergolong warga biasa, mana yang dia kalangan atas di kampung tuh. Sistem pelapisan sosial kampung tuh tergambar dengan tegas di pekuburannya. Tapi guys, yang saya sudah paparkan di belakang tadi, itu sebenarnya beberapa alasan yang paling familiar lah. Karena kalau melihat fenomena seperti ini, kayaknya bukan hanya di orang Batak, orang Toraja, orang Tionghoa, bahkan dalam beberapa suku lain, hampir semua orang terlebih orang-orang yang memiliki tradisi
harus memiliki penghormatan yang terbaik untuk orang tua, nenek kakek, dan moyang-moyangnya. Apalagi ini tradisi dari Batak ya kan guys, nggak boleh juga kita pertanyakan. Orang Batak punya budaya kalau nggak salah yang namanya itu tambak. Jadi kayak bangunan rumah megah dan bertingkat, di mana semua tulang berulang garis keturunan lelaki dari opung paling tinggi levelnya sampai keturunan-keturunan yang akan mendatang yang udah meninggal itu disatukan di sana guys. Jadi ada kepercayaan kalau orang yang udah mati pun tetap harus disatukan. Bagi sebagian pandangan orang Batak guys, bagian dari kehormatan dalam adat istiadat. Dan saat pengumpulan tulang berulang itu ada pesta besar. Bisa 7 hari 7 malam biasanya, dinamakan Mangok Kalholi, di mana kuburan akan digali, kemudian tulang berulang itu diambil, dibersihkan, dan dibuat ke peti baru yang lebih cantik, lebih kecil, dan dimasukkan ke tambak. Hampir mirip dengan acara Mak Nene di Toraja. Jadi buat yang belum tahu apa itu Mak Nene merupakan bagian dari upacara Rambu Solo atau upacara kematian di Tanah Toraja, Sulawesi guys. Diwariskan secara turun-temurun. Ritual ini punya makna yang mendalam. Di antaranya mencerminkan pentingnya hubungan antar anggota keluarga, memungkinkan generasi muda untuk terhubung dengan leluhur mereka, memperkuat identitas budaya Toraja, dan lain-lain. Waktu pelaksanaannya itu biasanya 3 tahun sekali setelah masa panen di bulan Agustus. Jadi caranya itu dikeluarkanlah jenazah itu dari kuburan ya kan, dibersihkan, dikeringkan, dan diganti pakaiannya dengan yang bagus. Keluarga leluhur biasanya itu harus mengorbankan binatang minimal seekor lah untuk membuka kuburan. Menurut cerita turun-temurun, ritual Mak Nene ini diciptakan sebagai acara untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur mereka. Nah, balik lagi kita cerita tentang makam dari suku Batak tadi guys. Jadi dalam budaya Batak, kuburan megah tuh bukan hanya dipandang sebagai prestis atau entitas dari status sosial mereka, tapi juga sebagai sebuah keharusan yang mudah banyak ditinggalkan karena butuh dana yang cukup besar. Jadi ingat tugas ya, bukan sebagai status sosial aja, tapi juga sebagai keharusan. Karena mak bapak kita udah ngerawat kita, mendidik kita, ngasih makan kita, menafkahi kita dari kecil. Masa ketika dia meninggal gak kita perhatikan juga? Mungkin aja pas dia hidup banyak kita bikin dia susah. Apa gak kurang ajar kali coba? Ya minimal ketika dia tuh meninggal, kita tinggikanlah dia balas budi kita tuh dengan wujud kita bangun makamnya itu semegah-megahnya. Itu bukti kalau kita tuh cinta sama dia. Mungkin inilah yang mau disampaikan sama orang-orang suku Batak tuh sama suku-suku lain. Apalagi dalam hal mengurus orang tua guys. Suku Batak nih kita salut, punya tradisi sendiri dalam masalah mengurus orang tua nih. Kebiasaannya yang masih dijalankan bahkan sampai hari ini adalah lelaki paling kecil lah yang akan mengurus orang tuanya kelak. Kalau dia 3 adik beradik, laki-laki semua, yang 2 paling gede itu merantau, maka yang paling kecil tuh jangan sampai merantau. Dia harus tinggal di rumah ngejaga dan merawat orang tuanya. Pantang kalau dia tuh merantau karena dia tuh paling kecil. Jadi kalau anak laki-lakinya itu hanya 1, maka dialah yang akan mengambil tanggung jawab tuh. Bukan soal lempar tanggung jawab nih guys ya, tapi memang udah tradisinya kayak gitu. Nah kayak mana kalau anaknya itu perempuan, misalnya ada pertanyaan kayak gitu. Dan seandainya anaknya itu perempuan, itu akan jadi masalah guys di peradatan perkauman Batak. Karena dalam adat Batak, anak perempuan udah jadi milik keluarga suami ketika dia nikah. Gak punya hak lagi dia untuk menyenggol urusan emak bapaknya kecuali izin dari suami. Tapi hal-hal kayak gini tuh sebenarnya sekarang-sekarang ini guys itu banyak jadi perdebatan ya adatnya ya. Kalau kalian baca komen-komennya itu banyak yang gak setuju, banyak juga yang mendukung. Karena ini tradisi turun-temurun dari nenek moyang ya kan. Tapi karena aku bukan orang Batak, aku gak paham-paham kali sih. Kalian yang orang Batak yang nonton video ini kayak mana menurut kalian tentang kepengurusan orang tua nih? Cak kasih komentar kalian. Oke guys, balik lagi lah kita ke pemakaman Batak tadi. Saat pemakaman orang Batak,
Ada satu benda yang wajib disiapkan ketika pemakaman itu. Ini just info aja. Namanya itu Sijagaron. Jadi Sijagaron itu tanaman yang dirangkai dengan beberapa benda lain digunakan dalam upacara pemakaman. Sijagaron nih diletakkan di samping bagian atas peti mati orang meninggal. Dan upacara adat kematian nih juga diklasifikasikan berdasarkan usia dan status orang yang meninggal tuh guys. Untuk orang yang meninggal ketika masih berada dalam kandungan, belum mendapatkan perlakuan adat khusus, langsung dikubur tanpa peti mati biasanya. Nah, ketika matinya itu masih bayi, masih ketika saat anak-anak, saat remaja, dan mati saat udah dewasa tapi belum menikah, keseluruhan kematian tersebut mendapat perlakuan adat. Mayatnya ditutupi selembar ulos. Ulos tuh kain tenunan khas masyarakat Batak ya. Jadi ditutupi sebelum dikuburkan. Upacara adat nih semakin mendapat perlakuan adat apabila orang yang mati telah berumah tangga namun belum punya anak. Atau dalam bahasa Bataknya mate di paralang ngalangan atau mate punu. Lalu ketika udah berumah tangga nih dengan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil atau mate mangkar, lalu telah memiliki anak yang sudah dewasa, bahkan sudah ada yang kawin namun belum bercucu, atau mate hatungganeon. Nah, itu spesifikasinya guys ya. Terus ada juga perlakuan berbeda itu bagi jenazah yang punya cucu tapi masih ada anaknya yang belum nikah, atau mate sarimatua. Punya cucu tapi nggak harus dari semua anaknya, atau mate saurmatua. Pada masa megalitik, kematian seseorang pada usia tua yang telah memiliki keturunan akan mengalami ritual penguburan dengan tidak sembarangan guys. Karena kedudukannya kelak merupakan sebagai leluhur yang akan disembah. Mate saurmatua menjadi tingkat tertinggi dari klasifikasi upacara bagi masyarakat Batak. Karena mati saat semua anaknya telah berumah tangga. Saurmatua nih juga bisa disebut dengan nama Ulaun Nago. Jadi orang yang melaksanakan Ulaun Nago ini biasanya dilakukan di halaman rumah dengan kerbau sebagai makanan yang disiapkan saat proses adat dilakukan untuk masyarakat. Jadi untuk pelaksanaan Saurmatua nih guys, sangat memakan biaya dari segi materi. Pasalnya harus dibuat megah dan mengundang orang-orang kampung untuk datang. Oke guys, mungkin ini dulu lah ya video kita tentang makam dari suku Batak. Makam yang dibuat megah-megah banyak kita tengok di sepanjang jalan Trans Sumatera. Baik itu di Batak Simalungun, Batak Toba, Batak di daerah Dairi, Karo, pokoknya di setiap daerah Batak tuh pasti ada kita jumpai makam-makam kayak gini. Jadi buat kalian yang nonton video nih, mana tahu pas awak ngerekam nih ada pula terekam makam leluhur kalian. Awak minta maaf ya kalau awak nggak minta izin sama kalian dulu. Di video ini lah awak minta izin. Coba kalau ada penyampaian awak juga yang masih kurang, coba tambahkan apa nih yang kurang atau ada yang salah diralat. Secara awak ini kan bukan orang Batak ya kan guys. Itu aja lah dari awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.